Pemirsa, ini juga terkait UMKM dan Pak Acu, ini terkait UMKM juga, apakah juga ini akan selaras dengan beberapa visi misi dari para pasangan calon ini? Kita akan lanjutkan untuk pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana dengan visinya itu Indonesia adil makmur untuk semua, terutama untuk misi di bidang ekonomi ini ada memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup yang murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air, lalu juga mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja yang mungkin juga ini bisa berhubungan dengan tadi UMKM. Betul. Seperti itu, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global, dan serta mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa berbasis kawasan manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Tanggapan Anda, Pak Acu? Ya, jadi saya kira memang melihat kondisi hari ini ya sebenarnya sudah digambarkan ya. Dari sisi keadilan ya kita lihat gini rasio juga ketimpangan pendapatan kita masih relatif tinggi ya, terutama di perkotaan. Sehingga kemudian bagaimana meredistribusi ya dampak pertumbuhan, dampak kesejahteraan terkait dengan pendapatan, begitu itu bisa juga merata begitu. Merata itu tidak harus sama ya Kang Irfan, tapi paling tidak seperti istilah kita itu trickle down effect, efek menetes ke bawah ya begitu. Dan kemudian tadi juga disinggung berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaannya. Betul. Kata kuncinya kan investasi ya. Kalau investasi tumbuh, baik itu skala menengah besar, terutama tadi disinggung juga UMKM, maka tenaga kerja otomatis akan tumbuh gitu ya. Nah investasi ini kadang-kadang hanya investasi skala besar, karena biaya modal kita sangat tinggi ya. Jadi perlu trigger dari sisi permodalan ya. Kemudian ada menyangkut juga tadi disinggung soal mendorong katakanlah korporasi ya, jadi daya saing di tingkat global. Ya ini saya kira penting ya, karena jangan sampai korporasi kita itu hanya membebani APBN ya. Dari sekian banyak APBN berapa sih yang untung di kita kan? Nah padahal usaha swasta yang sama itu bisa untung Kang Irfan. Saya ambil contoh lah PTPN, Perhutani itu ya, bergerak di bidang perkebunan, pertanian. Itu rugi melulu Kang Irfan gitu ya. Harusnya karena kita punya lahan perkebunan, pertanian, kita kan tumbuh ya. Nah itu yang saya kira penting ya. Jangan sampai kita bikin pesawat, bikin motor nggak bisa. Ya kemudian industri kelautan kita ya, perkapalan dan sebagainya, kan ada BUMN juga kan gitu. Nah ini saya kira penting lah supaya kita juga tidak tidak saja bisa memasok kebutuhan dalam negeri. Istilah kita adalah hilirisasi dan juga substitusi impor ya, sehingga kemudian saya kira akan maju Kang Irfan. Ya. Baik. Nah soal hilirisasi ini juga ada di misinya dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Saya akan informasikan dengan visinya itu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Yang pertama misinya itu ada pemerataan ekonomi, membangun dari desa dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan, lalu juga ada penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku UMKM serta kewirausahaan, lalu juga pemberian kredit untuk pengusaha dan bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Ada juga untuk startup dan kartu Indonesia Sehat untuk lansia atau KIS ya. Hilirisasi agar juga bahan mentah bisa diekspor menjadi barang setengah jadi ataupun juga barang jadi, dan pemanfaatan sektor maritim. Ini yang menarik, apakah cukup sama juga? Ini banyak yang beranggapan bahwa untuk pasangan ini masih sama dengan apa yang juga saat ini diusahakan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi saya kira itu kan ya karena Gibran dan Prabowo kan membranding mereka sebagai the next Jokowi ya begitu ya. Dan tentu saya kira program-programnya juga diwarnai oleh itu. Namun saya kira ya urusan kartu mengkartu itu tetap akan membebani APBN. Saya bilang tadi kita harus lihat kartu membebani APBN. Iya, karena kan kartu itu juga harus dibayar dengan apa? Dengan APBN ya. Nah, sehingga kemudian saya kira dengan kondisi APBN kita yang sekarang defisitnya masih relatif tinggi kan begitu, utangnya besar. Saya nggak yakin itu bisa terrealisasi ya. Gitu ya. Karena apa? Karena dengan porsi belanja pembayaran utang, belanja pemerintah pusat, saya kira juga memang itu menjadi pilihan sangat. Sedangkan dari sisi pendapatan ya pajak kita, tax ratio kita ya tidak tumbuh secara signifikan lah Kak Irfan ya. Jadi saya kira itu sangat sulit ya. Kemudian dari sisi yang lain tadi hilirisasi. Hilirisasi kan kita baru pada posisi hari ini mengolah barang primer katakanlah dari bahan tambang itu menjadi ya katakanlah hasil produk smelter ya, dan tidak menjadi produk setengah jadi, kemudian apalagi barang antara ada barang jadi apalagi ya. Dan saya kira masih itu, dan apalagi hilirisasi kan juga ada insentif Kang Irfan. Mereka nggak bayar pajak kan begitu ya. Mungkin secara nilai ekonomi dari ekspor kita bisa catat, tapi uangnya nggak pernah di sini Kang Irfan. Di luar. Iya begitu ya. Jadi menurut saya hilirisasi itu juga harus berbasis
memang daya ungkit terhadap sumber daya lokal. Oke. Jangan sampai tenaga kerjanya ya Dari dari luar begitu ya. Barangnya juga di luar. Kalau kita catat secara accounting, hilirisasi menghasilkan 300 triliun misalkan ya. Tetapi ya itu uangnya di Di sana, luar. nggak masuk ke sini kan gitu. Oke. Nah ini yang saya kira penting lah. Oke, keputusan politik bargaining session bargaining session position juga menjadi penting Iya, ya, kekuatan betul. siapa yang menjadi pemimpin untuk mewujudkan Betul. hilirisasi yang tepat Ya ini. itu perlu political will yang jelas lah. Oke. Ya begitu. Oke. Dan tentu itu berbasis realitas. Nah penting buat masyarakat juga melihat apa yang disampaikan oleh para cawapres itu nanti dalam visi itu didukung nggak dengan realitas, terutama dari kondisi APBN gitu. Ya, Oke, gitu. baik. Terakhir mungkin Pak Aco, apa yang betul-betul paling dibutuhkan sebetulnya melihat dari visi misi yang diajukan dari ketiga pasangan calon ini, apa yang sebetulnya harus menjadi fokus perhatian oleh ketiga paslon ini untuk betul-betul memajukan perekonomian Indonesia di kancah global? Pertama dari saya kira Kang Irfan adalah dari sisi infrastruktur. Kita harus menentukan prioritas dan bobot ya. Bukan karena faktor ya bisnis dan sebagainya, oligarki gitu ya. Sehingga infrastruktur yang kita bangun itu tidak diiming dengan pemerataan saja, tetapi juga bahwa itu bisa menghasilkan tadi pertumbuhan ya. Oke. Kemudian stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, saya melihat bahwa beban rumah tangga sekarang itu terutama karena kenaikan harga komoditas pokok. Subsidi-subsidi sudah berkurang. BBM sudah hampir dihapus subsidi, kemudian gas juga berencana dikurangi kan begitu ya. Kita berhadapan dengan hari ini harga beras yang naik dan sebagainya. Nah, komoditas-komoditas pangan itu harus menurut saya terjangkau. Oke. Ya, sehingga kemudian saya kira masyarakat bisa paling tidak saving dan untuk yang lain. Sekarang kan habis untuk masyarakat miskin, Kang Irfan itu habis pendapatannya untuk kebutuhan pokok saja. Betul. Ya, yang meningkat. Jadi itu yang prioritas. Kemudian yang ketiga saya kira juga bagaimana merevitalisasi ya pendapatan, komponen pendapatan di luar pajak, misalkan tadi BUMN harus menghasilkan, harus efisien kan begitu ya. Nah, tidak membebani justru APBN begitu ya. Ini yang saya kira juga penting ke depan kita lakukan, Kang Irfan. Nah, kemudian terakhir saya kira juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan itu tidak berorientasi kepada kuantitas, tapi memang kualitas gitu ya. Kita tidak perlu mencoba misal semua wilayah, tetapi memang hasil daripada sebuah kebijakan itu real dirasakan gitu ya. Daripada kegiatan kita kecil-kecil kemudian banyak gitu, tapi tidak efektif, tidak terasa, tidak jelas targetnya bagaimana. Oke. Nah, sehingga kemudian saya kira itu juga bisa tidak tepat sasaran begitu. Oke, Ya. baik. Soal infrastruktur, stabilitas kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat ya. Lalu juga tadi soal bagaimana agar BUMN ini tidak terus merugi ya. tidak rugi, APBD tidak terus terbebani ya. Dan terakhir juga soal kualitas ini jangan sampai recehan semua Betul, ibaratnya betul, seperti betul, itu. betul. Ya, ekonomi kita baik. Pak Acu, terima kasih banyak Terima seru kasih, sekali Kang perbincangan Irfan. kita. Nanti Ya. perhelatan pemilu masih cukup panjang dan juga nanti lain kali kita akan berbincang lagi. Pak Acu, Baik, terima Kang kasih Irfan. atas waktunya. Sehat Sama-sama, terus, Kang Pak Acu. Irfan. Ya. Pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Jufiarta Kartabi. Dan jangan lupa Anda bisa menyimak kembali seluruh perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa di tanggal 14 Februari 2023 di hari Rabu untuk gunakan hak pilih Anda, pemirsa. Saya Irfan Budiawan, pamit undur diri dan sampai jumpa.